Amin. 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 Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom. Ya, dan Shalom. juga teman-teman yang dengan setia mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada. Baik di tempat Bapak Ibu masing-masing, atau mungkin ada yang masih di dalam perjalanan, atau di kantor, atau dimanapun juga. Dan saya percaya semua itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah sediakan dan yang akan Tuhan curahkan buat kita. Amin. Haleluya. Nah, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran selalu berserta dengan Bapak Ibu sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menaikkan pujian penyembahan, dan saya percaya malam hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan siap memberkati kita semua. Amin. Ya, saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini pasti memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita pun memiliki iman percaya kepada Tuhan yang tidak stagnan lagi, yang tidak biasa-biasa lagi, tetapi sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-177. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan yang sudah saya sampaikan lewat WhatsApp Zoom yang sudah Pak Hen share. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan yang ke-177. Dan malam ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam, bagian yang ke-18. Bapak Ibu, siap terima firman Tuhan malam hari ini? Katakan, aku rindu firman-Mu Tuhan malam hari ini. Siapa yang rindu firman Tuhan malam ini? Boleh ramaikan tangan buat Tuhan dan katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan minggu yang lalu, saya katakan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang roh yang memberi hidup, yang terdapat di dalam surat Roma pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke pembahasan surat Roma ini, saya mau memberi sedikit preface-nya. Sekaligus kita kembali mengingat pembahasan yang terdapat di dalam surat Roma pasal 7. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata di dalam surat Roma pasal 7 ayat 15 dan surat Roma pasal 7 ayat 19. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya kembali. Surat Roma pasal 7 ayat 15 dan surat Roma 7 ayat 19. Surat Roma pasal 7 ayat 15 dan 19 mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Nah, Bapak Ibu perhatikan, dikatakan sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, sebab apa yang aku kehendaki
yaitu yang baik, yang ingin kulakukan. Tapi yang jahat, yang aku perbuat. Yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini menarik Bapak Ibu. Yang ku benci, yang aku perbuat. Bapak Ibu pasti tahu, kita benci dosa, betul? Tapi kita tetap melakukan dosa, betul? Bapak Ibu masih suka menendam, betul? Bapak Ibu masih suka mencurigai, betul? Bapak Ibu masih suka mendengki orang, betul? Itu yang kita benci, betul? Tapi kita tetap melakukannya. Dan itu adalah nature dosa, kodrat dosa, tabiat dosa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, manusia kan gak sempurna. Itu tuh adalah strateginya si iblis. Itu tuh adalah alatnya si iblis. Itu tuh hoaknya si iblis. Dan itu kan yang sering si iblis selalu viralkan. Itu tuh bukan yang benar menurut firman Tuhan. Tetapi yang sebenarnya adalah nature dosa, kodrat dosa, tabiat dosa yang ada di dalam anggota tubuh, dan dia diprovokasi atau namanya dibuahi oleh yang jahat, dan itu menjadi dosa dan akhirnya mendatangkan maut. Nah Bapak Ibu, itulah yang sudah kita bahas minggu lalu, supaya kita tahu masalahnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan Roh Kudus yang menghidupkan. Jadi setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan dosa menjalar ke semua manusia, sehingga setiap manusia itu pikirannya menjadi sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena pikirannya itu tidak menghasilkan hal yang sia-sia. Apa artinya Pak? Artinya yang dihasilkannya itu adalah tidak terhitung di dalam kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu, surat 1 Petrus 1 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, kamu dipanggil dari hidupmu yang sia-sia. Mari Bapak Ibu kita akan membaca. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Tafsiran yang lain mengatakan, dari cara hidupmu yang kosong, yang tidak punya isi. Yang lebih parah lagi dikatakan, percuma. Apa maksudnya percuma Bapak Ibu? Percuma itu maksudnya tidak ada harganya di dalam kemuliaan. Pikirannya sia-sia. Jiwanya yang di dalamnya juga ada pikiran, itu mengikuti ilah zaman. Kenapa mengikuti ilah zaman? Karena peradaban kita ini terus berkembang. Dunia ini terus berkembang. Komputerisasi itu terus berkembang. Dan sekarang dunia komputerisasi sudah menjadi dunia digitalisasi. Dan itu terus berkembang. Dan itu ilah zaman. Dan dia akan terus berkembang di dalam peradabannya. Dan kalau tidak menemukan Tuhan, maka segala sesuatu itu akan sia-sia. Akan kosong. Percuma. Tidak punya harga untuk kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu tahu tidak bahwa ini semakin dikuatkan dengan apa? Karena memang dunia memperbudak keadaan. Dan keadaan yang seperti ini yang membuat orang berdosa. Dan dosa
itu mempunyai hukum dosa. Hukum dosa ini adalah memberontak terhadap Allah. Hukum dosa ini adalah kedurhakaan terhadap Allah. Mereka tidak takut akan Allah. Mereka memberontak terhadap Allah. Mereka tidak kenal jalan damai. Ini keadaannya. Dan itulah Adam yang pertama. Dan terus, dan terus, dan terus. Kemudian sampai kepada setiap manusia yang lahir di muka bumi ini. Bapak Ibu, keadaan ini adalah keadaan di mana kemuliaan Allah itu hilang. Inilah yang dimaksud dengan bahwa manusia memiliki roh, tapi tidak dapat lagi bersekutu dengan intim dengan Allah Bapa. Dan ini yang dikatakan rohnya menjadi tidak peka. Karena rohnya mati. Tidak peka untuk mengetahui mana yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Dan semua ini kita mendapatkannya kembali ketika kita menerima Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus. Dan memperoleh atau menemukan jalan yang membawa kita kepada kemuliaan. Dan ini adalah solusi. Di mana kita dilepaskan dari belenggu perbudakan di dalam dimensi roh. Itulah yang terjadi di dalam dimensi roh. Dia dipindahkan dan dilepaskan dari belenggu roh penguasa angkasa atau roh perbudakan itu dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Dan itu terjadi karena percaya Yesus. Dan Yesus inilah yang menjadi pokok keselamatan atau Ideos. Nah, Adam yang akhir ini dialah roh yang menghidupkan. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam surah 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45. Surah 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah Adam yang akhir. Dan dia adalah roh yang menghidupkan. Nah Bapak Ibu, keadaan ini setelah kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus oleh penebusan Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, kemudian Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Untuk apa? Kita dimeteraikan. Efesus 1 ayat 13. Setelah percaya, kita dimeterai dengan Roh Kudus sebagai tanda miliknya. Nah Bapak Ibu, ini tuh perlu sekali untuk kita masuk ke dalam satu dimensi yang baru. Dimensi lama kita adalah apa Bapak Ibu? Dimensi lama kita adalah budak dosa, budak dunia, punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Itulah budak dosa, itulah budak dunia. Tetapi ketika mata hati kita diterangi oleh Tuhan, ketika kita percaya dan dimeterai dengan Roh Kudus, maka kita jadi terbuka. Dan ketika Allah Bapa sudah memeterai kita dan menjadi miliknya, itu artinya kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Dan Kristus sendiri membaptis kita. Ya. Artinya apa? Artinya supaya kita yang ada di dalam roh perbudakan itu pindah dan ditenggelamkan ke dalam penguasaan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itulah yang terus menuntun hidup kita. Kemudian kita keluar dari keadaan perbudakan ini untuk masuk ke dalam satu keadaan yang baru. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya Roh Kudus itu menuntun hidup kita? Caranya adalah dengan mengingatkan kita akan setiap kebenaran. Dan Roh Kudus akan membantu kita menyelesaikan keadaan kita dengan hukum roh kehidupan.
Dengan hukum roh kehidupan itu artinya apa, Pak? Artinya roh manusia yang sudah dibaptis di dalam penguasaan Roh Kudus itu dihidupkan kembali. Supaya manusia memiliki kembali kendali atas jiwanya. Rohnya itu memiliki kendali atas jiwanya. Nah, supaya rohnya bisa mengendalikan jiwanya, tentu harus ada syaratnya. Dan disinilah kemudian Rasul Paulus menyampaikannya di dalam surat Roma pasal 8 ini. Mari Bapak Ibu kita akan membaca surat Roma pasal 8 ayat yang pertama. Surat Roma pasal 8 ayat pertama mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, perhatikan kata-kata ini. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas di sini dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, penghukuman itu adalah hasil dari satu murka, betul? Nah, kata penghukuman ini juga artinya penghakiman atau penolakan atau pengucilan atau kutuk. Sebenarnya ini sangat ekstrim sekali. Dan penghukuman itu adalah hasil dari murka akibat ketidaktaatan manusia. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus itu dikatakan tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada penolakan, tidak ada pengucilan, tidak ada kutuk. No condemnation. Dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, there is no condemnation. Bapak Ibu, banyak orang yang hidupnya tidak beres karena merasa dirinya ditolak. Betul? Nah, sekarang mari kita bandingkan keadaan ini dengan Roma pasal 7. Di dalam Roma pasal 7, Rasul Paulus menceritakan tentang konflik jiwa. Tetapi kemudian Rasul Paulus masuk ke dalam satu bagian, bagaimana cara mengendalikannya. Dan Rasul Paulus memulainya dengan satu kata, tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada penolakan, tidak ada pengucilan, tidak ada kutuk. No condemnation. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman karena murka Allah bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, cerita suram atau pergumulan orang-orang percaya di dalam surat Roma pasal 7 itu kemudian disambut dengan satu penghiburan atau satu pengharapan kemenangan. Di dalam surat Roma pasal 8 ada penghiburan akan kemenangan. Di dalam surat Roma pasal 8 ini, dan kalimat pertamanya dimulai dengan kata-kata, dan ini seolah-olah kesimpulan Bapak Ibu. Dan di sini Rasul Paulus memulai perkataannya dan berkata, tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada penolakan, tidak ada pengucilan, tidak ada kutuk. No condemnation. There is no condemnation akibat murka Allah bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu, ini menarik bukan? Nanti kita akan bahas ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa tanggap ini, coba Bapak Ibu perhatikan dulu ya. Tadi saya sudah katakan bahwa roh manusia yang sudah ada di dalam penguasaan Roh Kudus itu harus dihidupkan kembali. Supaya manusia memiliki kembali kendali atas jiwanya. Rohnya itu harus memiliki kendali atas jiwanya. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu. Bagaimana rohnya itu memiliki kendali terhadap jiwanya? Bahkan seorang pemimpin atau sekelas hamba Tuhan pun tidak mudah memiliki roh yang dapat mengendalikan jiwa ini. Dan itu perlu perjuangan setiap hari. Tetapi bagi orang yang mau memperkarakan itu dengan sungguh-sungguh dan menjadi sesuatu pergumulannya,
Kabar baiknya adalah bagi setiap orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ini memberikan satu gambaran penghiburan atau memberikan pastoral message-nya atau berita pengembalaannya dengan pesan yang luar biasa. Dan Rasul Paulus memulainya dengan satu kata, tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada penolakan, tidak ada pengucilan, tidak ada kutuk. No condemnation. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman karena murka bagi orang yang ada di dalam Kristus. Engkau tidak lagi menerima penghukuman. Engkau tidak lagi menerima penghakiman. Engkau tidak lagi menerima pengucilan. Engkau tidak lagi menerima penolakan. Engkau tidak lagi menerima condemnation. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman karena murka bagi orang yang ada di dalam Kristus. Tetapi engkau adalah orang yang dikasihi Allah. Amin Bapak Ibu. Engkau adalah orang yang dikasihi Bapa. Amin. Nah, kalau dalam hidup ini kita merasa ada kasih Allah yang tidak pernah berhenti, maka kita akan bebas dari penghukuman. Kita akan merasa bebas dari hukuman. Kita akan merasa bebas dari rasa dihukum. Kita akan bebas dari penghakiman. Kita akan bebas dari pengucilan. Kita akan bebas dari kutuk. No condemnation. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman karena murka bagi orang yang ada di dalam Kristus. Karena engkau adalah orang yang dikasihi Allah. Nah Bapak Ibu coba cerna, coba tangkap. Bapak Ibu tangkap di dalam roh Bapak Ibu. Dan ini tuh caranya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bagaimana cara hukum turut menangani konflik yang ada di dalam jiwa? Bagaimana cara melakukannya? Apa yang dikatakan hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Jangan, tetapi di dalam Kristus semua itu dirubah menjadi engkau dikasihi. Engkau dikasihi. Ya, engkau dikasihi. Semakin kau merasa bahwa di dalam hidupmu itu ada kasih yang tidak pernah berhenti bekerja untuk hidup, maka engkau semakin merasa bebas dari rasa dihukum itu. Amin. Engkau semakin merasa bebas dari rasa dihakimi. Amin. Engkau semakin merasa bebas dari rasa ditolak. Amin. Engkau semakin merasa bebas dari rasa dikucilkan. Amin. Engkau semakin merasa bebas dari kutuk. Amin. Engkau tidak pernah lagi merasa sakit hati ketika dikritik. Engkau tidak akan pernah lagi merasa terusik ketika ditegur. Engkau tidak akan pernah merasakan apa-apa ketika engkau dipersalahkan. Coba Bapak Ibu lihat, bagaimana ketika Yesus berbicara dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Coba Bapak Ibu lihat, apa kesan yang muncul dari orang Farisi atau ahli Taurat? Seolah-olah mereka itu digurui. Betul? Kau ini siapa sih? Banyak sekali kata-kata seperti itu, bukan? Kau kenal Abraham? Itu leluhur kami. Kau kenal Ishak, Yakub, Musa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu leluhur kami. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat gak terima teguran. Mereka gak terima kritik. Mereka gak terima kalau perbuatan mereka itu salah. Dan mereka merasa digurui. Mereka tidak merasa menerima teguran. Mereka tidak bisa menerima kritik. Mereka tidak mau dipersalahkan. Nah, sekarang bandingkan dengan kehidupan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya keluarga. Dan Bapak Ibu lebih dewasa. Bapak Ibu lebih senior dan saudara-saudara yang lain lebih junior. Bagaimana reaksi mereka ketika Bapak Ibu membimbing mereka? Bagaimana reaksi mereka ketika Bapak Ibu mengarahkan mereka?
Bagaimana reaksi mereka ketika Bapak Ibu menegur mereka? Bagaimana reaksi mereka? Tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan, tidak mau ditegurkah? Itu adalah keadaan di mana mereka itu tidak cukup kasih. Mereka tidak mengalami pemahaman mengenai apa itu kasih. Inilah pentingnya kasih. Kenapa kasih itu penting, Bapak Ibu? Karena kasih itu, kasih setia, kasih sejati, itu terus menjadi warna dan atmosfer di dalam setiap hidup orang percaya. Semakin orang merasa dikasihi, semakin orang merasa diterima. Dan semakin orang merasa diterima, semakin orang merasa bebas dari rasa tertolak, dari rasa benci, dari rasa dihukum. Nah, ini poin yang sangat penting. Melalui keadaan ini, melalui problematika, melalui pergumulan yang terdapat di dalam surat Roma pasal 7 ini, kita akhirnya semakin dapat menemukan idealismenya, semakin menemukan keadaan sejatinya, yaitu mengenal kasih Allah. Dan kemudian kalau pengenalannya itu sungguh-sungguh, itu akan membuat kita rindu dan semakin rindu untuk pulang bertemu dengan Bapa, seperti pujian tadi. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita harus menemukan kasih yang sejati ini dan memasukkan ke dalam atmosfer batin kita, sehingga kita selalu diliputi, selalu dipenuhi, selalu dilimpahi dengan kasih itu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam surat Roma pasal 8 dengan jelas Rasul Paulus memulainya dengan kata-kata dan dipakai kata-kata tidak ada. Tidak ada penghukuman. Tidak ada penghakiman. Tidak ada penolakan. Tidak ada pengucilan. Tidak ada kutuk. No condemnation. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman karena murka bagi orang yang ada di dalam Kristus. Karena ketika engkau ada di dalam Kristus, maka engkau akan selalu diliputi, maka engkau akan selalu dipenuhi, maka engkau akan selalu dilimpahi dengan kasih itu. Dan ketika engkau dikasihi, kasih itu tidak akan pernah berhenti di hidup kita. Dan kasih itu selalu ada untuk kita. Dan kita akan memiliki kekuatan yang jauh lebih powerful dan lebih besar dalam menghadapi segala pergumulan jiwa. Amin. Jadi ketika orang merasa dikasihi oleh Allah, kekuatan kasih itu membuka tabir besar akan pergumulan jiwa, pikiran, dan perasaan yang multi interpretasi, yang terpaksa dalam keadaan-keadaan yang bisa membawa orang kepada apa? Kepada kegelisahan. Dan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh selalu menyadari akan kasih itu yang mampu menghadapi segala pergumulan dalam jiwa, pikiran, dan perasaan. Amin. Jadi Bapak Ibu, di dalam surat Roma pasal 7 ini, Rasul Paulus mencurahkan perasaan kegelisahan, pergumulannya sebagai orang percaya yang sudah matang dan sudah dewasa. Tetapi di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang pertama, Rasul Paulus langsung membukanya dengan kata-kata penghiburan akan pengharapan, akan kemenangan. Dengan kata-kata pembuka, tidak dihukum, engkau tidak dihakimi, engkau tidak dikucilkan, engkau tidak ditolak bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena engkau adalah the loved one. Engkau yang dikasihi. Ya, engkau sungguh dikasihi. You are the loved one. Bapak Ibu, nyatakanlah setiap hari di dalam doa Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu bertemu secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan, I am the loved one. Tuhan, aku orang yang dikasihimu Tuhan. Dan dari situlah Bapak Ibu akan menemukan kapasitas batin yang namanya kekuatan roh. Bapak Ibu kan memiliki ketajaman roh. Tahukah Bapak Ibu ketajaman roh itu seperti apa? Roh yang dimaksud di sini adalah roh Allah.
Jadi ketajaman itu pasti mempunyai dimensi, dan dimensinya itu namanya I'm the loved one. Aku ini orang yang dikasihi. Bapak Ibu, mulai malam hari ini ikrarkan ulang, deklarasikan ulang. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah berkali-kali, tapi malam hari ini tulis di dalam batinmu, tulis di dalam hatimu, di dalam loh hatimu, aku ini orang yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebagai ayat yang terakhir kita akan baca Yesaya, kitab Yesaya pasal 49 ayat 15. Kitab Yesaya pasal 49 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Bapak Ibu perhatikan, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak Ibu, seorang perempuan mungkin dapat melupakan bayinya. Kasihnya hanya sementara. Tetapi Tuhan tidak. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang sejati. Dengan kasih yang kekal. Kasihnya kekal untuk selama-lamanya buat kita. Buat Bapak Ibu saudara saya. Amin. Bapak Ibu, katakanlah setiap hari di dalam doa, pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, I'm the loved one. I'm the loved one. Bangunlah ketajaman roh. Milikilah ketajaman roh setiap hari. Maka Bapak Ibu akan hidup di dalam dimensi Allah. Yaitu di dalam dimensi kasih yang kekal. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, setiap kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun itu Bapak Ibu saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.